dan Kak Gilar bersama mendukung ini? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mama-mama hebat dan papa-papa hebat yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertanyaan yang diberikan Pertanyaan yang diberikan oleh Sania barusan, kenapa pada akhirnya memutuskan untuk berkolaborasi dengan Bapak? Yang pertama, aku udah pernah cerita waktu kita di acara yang di Ria Roadshow bahwa aku itu bukan hanya yang dilibatkan menjadi keluarga besar Momoung, tapi sebelumnya aku pun sudah menjadi keluarga besarnya Momoung. Kenapa? Karena memang abang ini memang betul-betul anak Momoung. Aslinya itu memang dorongan supportnya dari asi boosternya Momoung. Jadi begitu dikasih kesempatan untuk ayo mau nggak kolaborasi, kita bikin sesuatu yang bisa memberikan semangat untuk ibu-ibu hebat Indonesia ini, Lesti mau atau tidak? Wah, dari situ udah nggak ada pikir-pikir lagi, ayo aku bilang. Semoga, maksudnya kenapa? Karena aku bilang pengen banget ketemu langsung sama mama-mama hebat yang berjuang mengasihi anak-anak kesayangannya mereka gitu. Jadi begitu diajakin tuh langsung yang terima kasih ya Cici sama Kojo karena udah mau melibatkan aku nih. Karena yang pertama kan aku nih bisa dibilang ibu baru, masih banyak gak taunya gitu. Tapi di sini tuh banyak banget ternyata pengalaman-pengalaman dari mama-mama hebat yang di-share ke Momoung. Jadi aku tuh sebenarnya gabung ke sini salah satunya adalah pengen lebih dekat dan pengen lebih banyak tahu apa pengalaman-pengalaman ibu-ibu hebat yang udah di-share ke Momoung. Sebenarnya kita tahu juga kan ya Moms ya, dari itu juga sebagai seorang ibu saat ini, dulu gimana sih Dek, ngerawat abang, dan ketika fase menyusui abang, apakah ada kendala atau seperti apa, sampai akhirnya ketika membuat lagu ini tuh seperti dejavu mungkin ketika menyusui waktu itu. Aku rasa setiap ibu tuh masing-masing punya proses, punya cerita ya dalam menyusui. Khususnya aku pribadi juga pada saat aku menyusui itu ujiannya dari segala sisinya banyak gitu. Kenapa? Karena saat itu juga aku kan masih harus tetap produktif gitu. Terus belum lagi ngeliat teman-teman yang sama juga sama-sama produktif di industri ini, tapi mereka masih bisa semangat menyusui dan asinya banyak. Wah, dari situ ada juga rasa insecure, rasa wah kok aku nggak kayak mereka ya gitu, kok asi aku sedikit ya gitu. Banyak banget kendalanya, tapi masya Allah aku pun kan Sania itu salah satu sahabat aku juga sih. Jadi Sania juga kurang lebih banyak lah tahu perjalanan proses kehidupan aku, khususnya aku pada saat menyusui. Sania juga tahu gitu, dan kita memang teman-temannya pada ibu-ibu muda, jadi sharing pakai apa, minum apa, sharing pengalaman. Jadi pas begitu nanya-nanya, dan teman-teman pun ternyata memberikan masukan untuk mengkonsumsi asi booster dari Momoung gitu. Contohnya Kaloli, terus Kak Gigi gitu, dan beliau bukan hanya mendapatkan asi yang banyak, tapi kualitas yang bagus juga, dan masya Allahnya itu udah dirasakan juga gitu. Jadi salah satunya juga mungkin ini adalah bentuk terima kasih aku juga untuk Momoung, karena sudah ya berkat konsumsi asi booster dari Momoung, lihat anaknya udah 2 tahun dan sehat banget gitu, aktif banget, aktif ya, aktif banget. Oke, tadi kan pertanyaan seputar mengasihi, perjalanan mengasihi. Kalau dari Monik ini sebenarnya pengen tahu
Ya, sebenarnya selamat siang semuanya. Kalau ditanya bagaimana prosesnya, tentu prosesnya lumayan panjang, namun lumayan pendek. Prosesnya gini, kenapa saya bilang lumayan pendek? Karena ini yang bisa dibilang kolaborasi yang dengan waktu yang cukup minim ya. Ini pertama kali saya memproduksi sebuah lagu dengan waktu yang cukup minim. Jadi ini adalah challenging juga buat saya. Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih sekali ya untuk Cici, untuk Momo dan Kojo yang sudah ngasih saya kesempatan untuk berkarya lewat project campaign kali ini. Saya senang banget karena kalau nggak diajakin sama Kojo dan Cici, saya mungkin tidak akan kepikiran, mungkin belum kepikiran ya untuk bikin lagu yang sifatnya inspiratif seperti ini. Lalu kemudian Kojo menjelaskan terkait campaignnya, lalu isian materi lagu seperti apa. Oke, lalu saya tampung dan cukup ada perbedaan pandangan sebelumnya sih saat itu. Tapi itu sesuatu yang lumrah ya. Jadi ada perbedaan pandangan sehingga akhirnya kita cocok di lirik yang akhirnya jadi yang mana rilis di hari ini. Gitu. Dan bisa bilang untuk proses liriknya aja itu lumayan agak sedikit kompleks juga. Saat itu saya agak sedikit kesulitan untuk melanjutkan di kalimat kedua saat itu. Jadi FYI, saya membuat lagu ini, nulisnya itu di paragraf di kalimat ref pertama saya nulisnya saat itu. Lalu untuk melanjutkan ke kalimat berikutnya itu susah banget, sulit banget. Terus memang ya kadang-kadang manusia tuh butuh ada sedikit dorongan ya. Sehingga cerita di H-1 saya diminta untuk nunjukin demo. Waktu itu saya belum nulis kalimat berikutnya. Saya diminta untuk besok harus jadi ya demo. Aduh, oke deh. Akhirnya saya coba. Saya bikin candi ya. Saya begadang, lalu singkat cerita saya begadang ini sedikit fun fact aja. Lalu saya begadang di H-1 tersebut. Saya nyari apa kalimat berikutnya ya. Saya begadang dari jam ya sampai akhirnya jam 5 subuh ya teman-teman, jam 5 subuh. Akhirnya saya kepikiran gini, oh yaudah deh, gue mau nulis kalimat berikutnya. Tapi gue coba mundur ke belakang, nulis verse-nya dulu aja gitu fokusnya. Akhirnya dapat verse, dapat di kata luka pilu yang tak kunjung berlalu. Saya nulis terus tuh. Dan akhirnya jadi, tiba-tiba sejam doang jadinya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Yang mau joget di mengenai apa yang aja dia kayak suatu inspirasi dari ya kayak gitu juga, berarti kamera juga yang belakang. baru anak baru. Iya, saya jujur, kalau boleh jujur, saya mengambil sedikitnya dari apa yang pernah saya alami. Dan saya percaya bahwa bukan cuma saya yang pernah mengalami, Anda yang ada di sini atau mungkin Anda yang sudah menonton juga pasti pernah mengalami yang namanya sempat bertitik terendah, sempat merasa terpuruk dan berlarut. Maka dari itu lewat lirik yang saya bikin, lirik yang saya tuangkan di sini, melodi yang saya buat di sini, saya ingin mengajak Anda untuk jangan jatuh berlarut, jangan menyerah dan percaya bahwa kesabaran akan selalu membuahkan hasil. Dan saya harap dengan lagu ini bisa memberikan energi positif untuk orang-orang yang selalu merasa bahwa mereka tidak akan mampu bangkit lagi, mereka tidak akan mampu berdiri lagi. Dan maka dari itu saya bersyukur ya lagu ini memang secara campaign ini memang grabnya untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu musik. Tapi secara karya, secara saya menganggap saya ingin menulis ini untuk masyarakat umum. Saya percaya bahwa banyak kok orang-orang di sana di luar sana, bukan hanya ibu ya, ada juga bapak-bapak, ada juga mungkin anak-anak perantau, anak-anak muda yang mungkin sedang merasa terpuruk, merasa lemah. Dan saya berharap ini bisa menjadi pemantik, bisa menjadi energi booster buat kalian untuk selalu percaya bahwa kalian bisa, dan selalu percaya bahwa orang-orang di sekitar kalian itu butuh kalian. Benar Terus banget.